Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukom dengan NIM 060198212030. Di sini saya selaku mahasiswa dari Prodi Pendidikan Biologi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan bagaimana sih cara saya untuk mempraktekkan pembelajaran micro teaching. Mungkin langsung saja Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Bapak Mukom dalam mata pelajaran biologi. Namun, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya nih terlebih dahulu untuk kita sama-sama membaca doa, yang mana Bapak minta bantuan kepada Akbar untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut acara agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, sebelum itu Bapak masih ingin memastikan terlebih dahulu, dari kalian semua apakah masih ada yang belum hadir pada hari ini di kelas? Hadir Bapak. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Nah, sekarang Bapak himbau untuk kalian segera menghentikan segala bentuk aktivitas yang sekiranya tidak ada hubungan dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan pusatkan dan fokuskan perhatian kalian pada pembelajaran kita pada hari ini. Apakah sekarang siap untuk belajar? Siap. Oke. Nah, anak-anak, langsung saja mulai. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masih sama tentang ekosistem. Namun, tentunya pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita berbeda. Yang mana pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja sih siklus-siklus daur biogeokimia yang terjadi dalam sebuah ekosistem. Lalu, tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui apa saja perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam sebuah ekosistem. Nah, itulah tadi tujuan yang akan kita peroleh dari pertemuan pada kali ini. Namun sebelum itu, Bapak ingin menguji atau memastikan terlebih dahulu sejauh mana sih pengetahuan kalian terhadap materi yang akan sebentar lagi kita bahas. Maka dari itu, Bapak akan memberikan soal pretest kepada kalian masing-masing. Tolong Akbar untuk bagikan ke teman-temannya di belakang. Oke anak-anak, Bapak rasa semua siswa sudah mendapatkan soal pretestnya. Silakan dikerjakan karena waktunya hanya sekitar 1 menit dimulai dari sekarang. Sudah Pak. Oke, mungkin cukup waktu sudah habis. Terima kasih. Bapak minta tolong kepada Tessa untuk mengumpulkan soal pretestnya ke depan. Oke, baik, terima kasih kepada Tessa atas bantuannya. Nah, Bapak juga ucapkan terima kasih kepada siswa-siswa yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pretest tadi. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya terlebih dahulu nih. Kan, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa saja komponen-komponen dan interaksi-interaksi yang terdapat dalam sebuah ekosistem. Sekarang pertanyaannya, dari kalian siapa sih yang kira-kira tahu apa saja contoh komponen-komponen yang terdapat dalam ekosistem dan contoh-contoh interaksi yang terdapat dalam sebuah ekosistem? Oke, Bapak persilakan kepada Akbar. Oke Bapak, jadi di contoh komponen abiotik dan abiotik itu, komponen abiotik ada air tanah, dan komponen biotik ada harimau, kerbau, pohon beringin, bunga anggrek, seperti itu Bapak. Untuk interaksinya Bapak ada interaksi mutualisme seperti lebah dan bunga. Lebah mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sementara bunga mendapatkan layanan penyerbukan dari lebah. Proses ini vital untuk reproduksi tumbuhan berbunga. Yang kedua Bapak ada parasitisme Bapak, seperti cacing pita dan manusia. Cacing pita hidup di dalam usus manusia atau hewan lain sebagai inang, di mana mereka menyerap nutrisi dari makanan yang telah dikonsumsi oleh inangnya. Oleh ini dapat menyebabkan kekurangan nutrisi dan penyakit pada inangnya Bapak. Oke, bagus sekali jawaban dari Akbar, sudah sangat lengkap. Boleh kita kasih tepuk tangan? Nah, mungkin boleh
menambahkan atau berkomentar lain terhadap pertanyaan tersebut? Oke, Bapak persilakan kepada Citra. Baik, untuk contoh komponen abiotik dan biotik, yaitu komponen abiotik udara, cahaya, sedangkan komponen biotik serigala, kelinci, pohon pinus, dan bunga melati. Yang untuk interaksi simbiosis dalam ekosistem, yaitu hiu dan ikan remora. Ikan remora menempel pada tubuh hiu dan mendapatkan keuntungan dari sisi makanan hiu tanpa merugikan atau menguntungkan hiu. Sedangkan remora mendapatkan transportasi dan makanan sementara hiu tidak terpengaruh secara signifikan. Oke, bagus. Terima kasih jawaban Citra, bahkan sudah melengkapi jawaban dari Akbar tadi. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu kepada Citra. Nah, anak-anak, sekarang karena kita akan mempelajari tentang macam-macam siklus daur biogeokimia dan perubahan-perubahan ekosistem, yang mana manfaat dalam kita mempelajari topik tersebut adalah untuk salah satunya meningkatkan kesadaran dan kepedulian kalian terhadap ekosistem di lingkungan sekitar kalian. Karena mengingat nih, banyak sekali terjadi perubahan-perubahan ekosistem yang mengarah ke arah negatif seperti kerusakan. Maka dari itu, sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk orientasi atau mengenal sebuah permasalahan kasus nyata yang terjadi di sekitar kita, khususnya di Indonesia, yang berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang ekosistem. Oke, dapat Anda lihat di PowerPoint yang telah Bapak tampilkan. Di situ ada sebuah permasalahan kasus nyata yang ada di Indonesia, yang judulnya adalah penebangan liar di Kalimantan, Indonesia. Nah, contoh kasus ini adalah salah satu contoh perubahan ekosistem yang mengarah ke arah kerusakan atau negatif. Sekarang yang menjadi pertanyaan yang harus kalian analisis dari permasalahan tersebut adalah, masalah ini apa sih? Lalu apa dampaknya kalau diteruskan atau tidak ditanggulangi ke depannya? Atau juga bagaimana solusi untuk mengatasi dan mencegah hal tersebut? Dan tentunya yang terakhir adalah untuk mengetahui apa sih kaitan permasalahan tersebut dengan topik kita pada hari ini, terutama siklus daur biogeokimia. Nah, itu semua akan kalian jawab dan diskusikan lebih lanjut bersama kelompok kalian masing-masing. Karena nanti akan Bapak bagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Sekarang, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk Fiona dan Sarah serta Misbah itu akan menjadi kelompok 1. Untuk Akbar, Mutia dan Mita akan menjadi kelompok 2. Untuk Tessa, Vika, Citra dan Tasya menjadi kelompok 3. Bapak himbau sekarang silakan membentuk kelompoknya, silakan siap-siap untuk berdiskusi karena sebentar lagi Bapak akan membagikan LKPD. Ini LKPD-nya silakan disimak, dijawab dan didiskusikan. Oke, boleh langsung dikerjakan karena waktunya hanya sekitar 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Bapak, Ya. ini bertanya apakah kami boleh melihat internet, Pak? Oke, bagus sekali pertanyaan Fiona. Untuk yang lain-lain juga silakan diperhatikan. Jadi untuk menjawab LKPD ini boleh kalian kerjakan itu, lihat jawabannya, mencari referensi di internet. Boleh juga dari sumber-sumber buku dan juga artikel yang sudah Bapak bagikan di WA Group. Oke, silakan dikerjakan. Ya, ini benar tapi ini salah yang diperbaiki. Kelompok 1. Oke, bagus. Kelompok 3. Oke, bagus. Tapi yang ini nanti diperbaiki ya, ada yang kurang. Iya, Pak. Oke, silakan dikerjakan ya anak-anak. Oke, mungkin waktunya sudah cukup, sudah habis. Sekarang silakan hentikan segala bentuk pengerjaan LKPD kalian, tapi tetap dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang, Bapak ingin kalian perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait LKPD tersebut. Oke, kepada kelompok 3 Bapak silakan. Semua anggotanya maju ke depan ya. Boleh berbagi, ada yang ingin jadi moderator, ada yang ingin menyampaikan. Di sini anak-anak boleh biar teman-teman yang melihat. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari LKPD ini.
Yang pertama itu masalah utama yang diungkapkan dalam informasi tersebut adalah penebangan liar atau illegal logging di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Jambi, dan Riau. Lalu yang kedua itu dampaknya. Dampak yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia itu hilangnya biodiversitas, kontribusi pada perubahan iklim, kerugian ekonomi, juga termasuk dampak negatif. Lalu yang ketiga itu akan dibantukan oleh Citra. Untuk selanjutnya, untuk solusi dari permasalahan ini yaitu memperkuat penegakan hukum dan hukuman untuk pelaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan, melakukan reboisasi dan rehabilitas hutan, mendorong penggunaan produk kayu bersertifikat dan pengolahan hutan berkelanjutan. Untuk kaitannya dengan siklus biokimia air dalam ekosistem, yaitu illegal logging dampak langsung pada siklus biokimia air dalam ekosistem. Hutan berperan penting dalam siklus air, mereka menyerap air hujan dan melepaskannya kembali ke atmosfer melalui proses transpirasi. Pengurangan luas hutan akibat penebangan liar menggunakan proses ini yang bisa mengurangi kesediaan air di suatu daerah atau mengurangi recharge aquifer dan meningkatkan risiko banjir karena kurangnya vegetasi yang menyerap air. Selain itu, hilangnya tutupan hutan dalam meningkatkan erosi tanah dan sedimentasi di sungai dan danau yang merusak kualitas air dan habitat makhluk hidup. Sudah selesai. Sudah. Oke, bagus sekali jawabannya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu kepada kelompok kita. Jangan kemana-mana terlebih dahulu. Bapak ingin memastikan apakah ada yang ingin berkomentar atau ada jawaban lain terhadap penampilan kelompok 3 yang sudah tampil. Tidak ada Pak, sama jawabannya. Oke, bagus. Kalau begitu berarti kelompok 3 sudah menjawab, jawabannya sudah sangat bagus dan tepat karena tidak ada sanggahan dan komentar dari kelompok lain. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, terima kasih. Silakan anak-anak duduk kembali. Silakan duduk kembali dan kelompok yang lain tetap berada dengan kelompoknya masing-masing. Jangan berubah. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri kegiatan diskusi ini dengan sebuah kesimpulan, Bapak ingin memastikan terlebih dahulu, apakah ada dari kalian yang masih bingung atau ingin bertanya seputar kegiatan diskusi kita atau kegiatan materi kita pada hari ini? Silakan. Oke, Fiona. Pak, izin bertanya, apakah ada contoh, kan Bapak tadi sudah menampilkan contoh dari kerusakan, apakah ada contoh lain Pak dari perubahan ekosistem yang bersifat negatif selain kebakaran hutan yang Bapak tampilkan tadi? Nah, terus bagaimana cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi perubahan tersebut Pak? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Fiona. Kepada siswa yang lain silakan perhatikan. Ini pertanyaan dari Fiona. Bagus sekali. Di sini Bapak akan memberikan sedikit penekanan atau penegasan dengan cara memberikan materi dari jawab pertanyaan dari Fiona tadi. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi pertanyaan Fiona tadi, anak-anak simak karena mungkin yang Bapak jelaskan ini akan masuk di ujian. Jadi pertanyaan Fiona tadi, adakah kerusakan perubahan lingkungan ekosistem yang lain selain kebakaran hutan? Ada. Salah satunya itu ada hujan asap, ada kerusakan hutan dengan cara penebangan secara langsung bukan dengan kebakaran, ada juga pencemaran sungai. Jadi perubahan lingkungan yang bersifat negatif itu banyak, bukan hanya kebakaran hutan saja. Lalu pertanyaan Fiona yang kedua, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut atau mengatasi hal tersebut secara sederhana? Ini jawabannya. Pertama, secara sederhana kita bisa menerapkan prinsip hidup membuang sampah pada tempatnya. Lalu pemerintah juga, kalau kalian mungkin esok-esok insya Allah jadi DPR atau pemerintah kota, buatkan taman kota di kota kita, khususnya kota Palembang. Terus juga bisa melakukan reklamasi pantai dan ada banyak lagi anak-anak. Jadi itulah jawaban untuk Fiona. Silakan disimak dan kepada kelompok-kelompoknya masing-masing silakan diperbaiki LKPD-nya jika ada kekurangan. Oke, jika sudah mungkin Bapak minta satu orang untuk menyampaikan kesimpulan hasil diskusi kita pada hari ini. Bapak persilakan. Oke, kepada sana Bapak persilakan. Baik, kesimpulan untuk materi
baik, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan oleh sana, sudah cukup bagus. Boleh kita kasih tepuk tangan. Oke, mungkin sudah cukup untuk kegiatan diskusi kita. Kepada siswa masing-masing boleh bubar dari kelompoknya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, nah anak-anak, sepertinya sudah selesai nih kegiatan pembelajaran kita dengan berakhirnya diskusi tadi. Maka dari itu, Bapak minta satu orang perwakilan maju ke depan untuk menyampaikan kesimpulan terkait hasil pembelajaran kita pada hari ini. Boleh satu orang perwakilan? Ada yang ingin maju? Fiona, Bapak silakan. Baik Bapak, dari yang saya baca tadi sudah saya catat dan saya dengarkan. Jadi kesimpulannya itu adalah penebangan liar di Indonesia itu sangat mengancam lingkungan, Pak. Nah, ekonomi, kestabilan, sosial dan menyebabkan hilangnya biodiversitas. Nah, perubahan iklim, kerugian ekonomi, resiko bencana dan reboisasi. Nah, terus dan penggunaan teknologi pemantauan. Nah, dampak terhadap siklus biokimia air ini menunjukkan perlunya tindakan segera untuk menghentikan penebangan yang ada di Indonesia karena merusak ekosistem hutan. Nah, pemahaman yang mendalam tentang siklus biokimia ini, perubahan ekosistem membantu dalam mengembangkan sinergi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan seperti restorasi ekosistem, pengurangan emisi gas rumah kaca dan pelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian dari kerusakan itu seperti yang Bapak jelaskan, kita itu dapat mengupayakan pelestarian lingkungan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Oke. Sudah cukup? Sudah. Bagus sekali, sangat lengkap. Boleh kita kasih tepuk tangan kepada Fiona? Baik, kepada Fiona Bapak silakan dulu. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif pada kegiatan pada hari ini. Insya Allah bagi kalian yang sudah aktif bahkan maju ke depan akan mendapatkan hadiah dari Bapak di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Namun sebelum itu Bapak ingin memastikan lebih lanjut apakah kalian semua setiap siswa itu paham dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan cara memberikan soal post test. Maka dari itu Bapak akan membagikannya. Tolong Akbar bagikan ke belakang juga ya. Tolong bagikan ke belakang. Oke anak-anak, silakan dikerjakan. Waktunya hanya sekitar 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, mungkin cukup waktu sudah habis. Terima kasih. Bapak minta tolong bantuan Misbah untuk mengumpulkan soal post testnya ke depan. Baik, terima kasih kepada Misbah atas bantuannya. Nah, Bapak juga ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan tes dari soal proses nanti. Nah, sekarang Bapak ingin memastikan terlebih dahulu bagaimana pembelajaran pada kali ini, apakah menyenangkan atau ada komentar yang lain? Menyenangkan, Bapak. Apakah sudah mengerti dan paham? Mengerti, Pak. Oke, terima kasih. Nanti jawaban post test dan pretest yang tadi akan Bapak periksa di pertemuan selanjutnya. Sekarang Bapak akan memberitahu pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari topik tentang bioteknologi. Jadi kepada anak-anak sekalian, silakan disiapkan materi tersebut dipelajari karena akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang bioteknologi. Kita akan bahas tujuannya apa, seperti pengertiannya, contoh-contohnya dan lain sebagainya. Mungkin demikian. Sekarang berakhir sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta tolong mungkin bantuan kepada Akbar untuk memimpin doa sebelum kita berpisah dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta tolong Akbar, dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Amin, amin, robbal alamin. Oke, mungkin demikian saja. Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baiklah, itulah tadi video penampilan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya, Mukom, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.